Halo sahabat channel Lansia Sehat. Semoga hari ini Anda semua dalam keadaan yang diberkahi dan dilimpahi kesehatan. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar ya, dari kota mana Anda menonton video ini, dan usia Anda sekarang berapa tahun? Kami ingin tahu siapa saja keluarga sehat kita di seluruh Indonesia yang sedang semangat menjaga kesehatan. Jangan lupa juga untuk mengetik hadir di komentar sebagai bentuk absen rutin. Kami doakan, semoga sahabat semua selalu diberikan umur panjang, tubuh yang kuat, dan hati yang tenang. Amin. Mari kita mulai pembahasan hari ini. Tahukah sahabat, bahwa air putih adalah obat paling murah yang sering kita abaikan? Saat usia mulai menyentuh 50 tahun ke atas, tubuh kita tidak lagi sekuat dulu. Tapi justru di titik inilah kita punya kesempatan emas untuk memperbaiki kebiasaan sederhana yang berdampak besar. Dan salah satunya adalah dengan minum air putih hangat setiap hari. Air putih mungkin terdengar biasa, tidak punya rasa, tidak berwarna, dan tidak wangi. Tapi justru karena kesederhanaannya itu, ia mampu bekerja diam-diam, menyentuh setiap organ tubuh kita tanpa kita sadari. Bayangkan tubuh kita seperti mesin, dan air putih adalah pelumasnya. Semakin baik kita memberi asupan, semakin ringan kerja organ kita, mulai dari ginjal, hati, hingga jantung. Di bab pertama ini, kita akan menelusuri kenapa kebiasaan minum air putih hangat setiap hari bisa jadi awal yang mengubah segalanya, terutama bagi sahabat yang usianya sudah memasuki 50 tahun ke atas. Minum air putih hangat bukan sekadar pelepas dahaga. Ini adalah cara lembut untuk membangunkan tubuh di pagi hari, menyapa organ-organ dalam, dan memperingatkan sistem kekebalan agar tetap waspada. Saat kita bangun tidur, tubuh dalam kondisi kekurangan cairan. Segelas air hangat akan membantu mengembalikan keseimbangan cairan, mempercepat metabolisme, dan bahkan membantu otak kita lebih fokus. Dan ingat, tubuh kita ini 60-70% terdiri dari air. Maka tak heran kalau kualitas hidup kita sangat bergantung pada kualitas asupan cairan setiap harinya. Khusus untuk lansia, minum air hangat memberikan manfaat tambahan, lebih mudah dicerna, tidak membuat lambung terkejut, dan memberi efek relaksasi yang menenangkan. Banyak penelitian juga menyebutkan bahwa dehidrasi ringan pada lansia bisa memicu kelelahan, sakit kepala, nyeri sendi, bahkan gangguan daya ingat. Itulah sebabnya, menjaga asupan air hangat setiap hari bukan hanya soal rasa nyaman, tapi juga pencegahan penyakit kronis yang seringkali datang diam-diam. Di bab-bab selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam bagaimana air hangat bisa membantu proses detoksifikasi, mengurangi nyeri sendi, memperbaiki kualitas tidur, dan masih banyak lagi. Tapi langkah awal kita hari ini adalah menyadari bahwa kesehatan lansia tidak selalu harus dimulai dari obat atau terapi mahal. Terkadang, semua itu bisa dimulai hanya dengan segelas air putih hangat. Apakah Anda siap membangun kebiasaan baru ini mulai besok pagi? Kalau iya, jangan lupa untuk terus ikuti video ini sampai bab terakhir. Dan pastikan Anda minum air hangat sambil menonton. Siapa tahu, tubuh Anda sedang berterima kasih dalam diam. Peran air hangat dalam detoksifikasi. Setelah menyadari bahwa air putih hangat bisa menjadi awal dari perubahan besar di usia 50 tahun ke atas, kini saatnya kita memahami kapan waktu terbaik untuk mengonsumsinya dan apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh ketika kebiasaan ini kita lakukan setiap pagi. Waktu pagi, sahabat, adalah saat tubuh kita baru saja selesai bekerja keras sepanjang malam. Walau kita tertidur, organ-organ penting seperti hati dan ginjal tidak pernah benar-benar beristirahat. Mereka terus menyaring darah, memproses zat sisa metabolisme, dan mempersiapkan tubuh untuk hari yang baru. Nah, ketika kita bangun tidur, seluruh sistem tubuh seperti sedang menunggu perintah. Apa yang akan masuk pertama kali hari ini? Inilah momen penting. Ketika kita memberikan air hangat sebagai asupan pertama, tubuh langsung menanggapinya dengan rasa tenang dan siap bekerja. Air hangat tidak hanya mengisi ulang cairan yang hilang selama tidur, tetapi juga merangsang pergerakan usus secara alami. Bagi banyak lansia, masalah sembelit atau buang air besar yang tidak teratur adalah keluhan sehari-hari. Tapi siapa sangka, hanya dengan air hangat di pagi hari, sistem pencernaan bisa mulai bergerak dengan lembut, tanpa harus mengandalkan obat pencahar. Lebih dari itu, minum air hangat saat perut kosong membantu mengaktifkan proses detoksifikasi alami. Dalam istilah sederhana, detoksifikasi adalah proses di mana tubuh membuang racun, zat-zat yang tidak dibutuhkan atau bisa berbahaya bila menumpuk terlalu lama. Organ utama dalam proses ini adalah hati. Dan air hangat, dengan suhu yang lebih ramah dibanding air dingin, membantu melancarkan aliran darah ke hati, mempercepat kerja enzim hati, dan memperlancar proses penguraian racun. Dengan begitu,
tubuh menjadi lebih ringan, lebih segar, dan daya tahan tubuh pun perlahan meningkat. Selain hati, ginjal juga terbantu. Cairan yang masuk di pagi hari akan mendorong ginjal untuk bekerja menyaring darah lebih efisien. Racun-racun yang sudah siap dikeluarkan tidak akan menumpuk, melainkan langsung dibuang melalui urin dengan lebih lancar. Ada satu hal menarik, sahabat. Beberapa studi menunjukkan bahwa orang yang rutin minum air hangat di pagi hari memiliki kadar radikal bebas yang lebih rendah dalam tubuhnya. Artinya, sel-sel tubuh mereka lebih terlindungi dari kerusakan dini, sebuah berita baik bagi lansia yang ingin tetap aktif dan bugar di usia emas. Namun manfaat air hangat tidak hanya berhenti pada sistem detoks. Ia juga membantu menstabilkan suhu tubuh di pagi hari, yang seringkali lebih rendah setelah bangun tidur. Dengan suhu tubuh yang stabil, sistem kekebalan bekerja lebih optimal, dan kita pun merasa lebih nyaman, tidak menggigil, tidak lemas. Sebagai tambahan, banyak ahli gizi menyarankan agar air hangat dikonsumsi 15-30 menit sebelum sarapan. Tujuannya adalah memberi jeda pada tubuh untuk menyerap air dan memulai proses pencernaan tanpa terganggu oleh makanan berat. Dengan begitu, penyerapan nutrisi dari sarapan pun jadi lebih maksimal. Lalu, bagaimana jika sahabat belum terbiasa minum air hangat? Mulailah dengan setengah gelas lebih dulu, lalu bertahap naik menjadi 1 gelas penuh. Suhunya pun tidak perlu terlalu panas. Cukup hangat suam-suam kuku, agar nyaman di tenggorokan dan tidak menyakiti lambung. Menjadikan air hangat sebagai rutinitas pagi adalah keputusan kecil yang memiliki efek besar. Tidak perlu mengubah pola makan drastis, tidak harus olahraga berat dulu, cukup dengan satu langkah ringan namun konsisten. Di bab selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam lagi ke bagian tubuh yang seringkali terabaikan, lambung dan sistem pencernaan. Kita akan lihat bagaimana air hangat bisa menjadi sahabat terbaik bagi perut yang mulai sensitif di usia 50 tahun ke atas. Dari perut yang nyaman ke pencernaan yang sehat. Setelah tubuh diberi asupan air hangat di pagi hari dan proses detoksifikasi mulai berjalan dengan lebih lancar, kini giliran organ-organ pencernaan yang mendapatkan manfaat besarnya. Pada usia 50 tahun ke atas, sahabat, sistem pencernaan kita tak lagi sekuat masa muda. Reaksi tubuh terhadap makanan berubah, lambung menjadi lebih sensitif, dan pergerakan usus pun tidak lagi secepat dulu. Inilah mengapa memulai hari dengan air hangat menjadi salah satu langkah bijak, karena air hangat membantu menciptakan lingkungan internal yang tenang dan stabil di dalam perut. Saat air hangat masuk lambung yang masih kosong, ia berperan seperti pengantar damai. Ia menghangatkan dinding lambung secara perlahan, mengurangi ketegangan, dan merangsang produksi enzim pencernaan secara bertahap. Berbeda dengan air dingin yang bisa mengejutkan sistem cerna dan memicu kontraksi lambung, air hangat justru memberikan efek menenangkan, yang sangat dibutuhkan terutama oleh lansia yang punya riwayat MAC atau gangguan asam lambung. Selain itu, air hangat juga memengaruhi gerakan usus. Bagi banyak orang usia lanjut, sembelit menjadi keluhan rutin. Ketika makanan bergerak terlalu lambat di saluran cerna, terjadi penumpukan sisa makanan yang menyebabkan perut terasa begah, keras, dan tidak nyaman. Tapi air hangat yang diminum secara rutin akan membantu mempercepat gerakan peristaltik, yaitu gerakan alami usus yang mendorong sisa makanan keluar. Hal sederhana ini mencegah timbulnya konstipasi kronis, yang jika dibiarkan bisa berujung pada wasir, ketegangan saat buang air besar, bahkan infeksi di saluran pencernaan. Air hangat juga membantu memecah partikel makanan lebih efisien. Proses pencernaan sebenarnya dimulai bahkan sebelum makanan masuk ke lambung. Ia dimulai di mulut, lalu lanjut ke lambung dan usus halus. Jika tubuh dalam keadaan hangat dan cukup cairan, enzim-enzim pencernaan bekerja lebih baik, memecah karbohidrat, protein, dan lemak menjadi zat yang lebih mudah diserap. Bagi lansia, penyerapan nutrisi yang maksimal sangat penting. Kekurangan zat besi, vitamin B12, magnesium, dan kalsium bisa memicu berbagai keluhan seperti mudah lelah, nyeri otot, gangguan tidur, hingga osteoporosis. Disinilah air hangat punya peran tidak langsung tapi penting, menyiapkan saluran cerna agar siap menyerap gizi dengan optimal. Perlu sahabat ketahui juga bahwa lambung memproduksi lendir pelindung untuk mencegah iritasi oleh asam lambung. Ketika tubuh kekurangan cairan, produksi lendir ini bisa berkurang, menyebabkan iritasi pada dinding lambung. Dengan minum air hangat secara konsisten, keseimbangan cairan dalam tubuh terjaga, dan pelindung alami lambung pun tetap aktif. Hasilnya, perut terasa lebih nyaman, tidak mudah perih, dan tidak cepat mual setelah makan. Satu hal lagi yang sering dilupakan, air hangat membantu menghilangkan gas berlebih dalam perut. Gas berlebihan bisa menyebabkan perut kembung,
sendawa berlebihan, atau rasa penuh meski belum makan banyak. Ketika air hangat masuk, ia membantu memecah dan mengeluarkan gas-gas ini secara alami, membuat perut terasa lebih ringan dan tenang. Maka dari itu, membiasakan diri minum air hangat, terutama 15-30 menit sebelum makan utama, bukan hanya membuat lambung lebih siap, tetapi juga membantu tubuh mencerna makanan dengan lebih baik, menyerap gizi lebih optimal, dan menghindari rasa tidak nyaman setelah makan. Jika sahabat sudah mulai merasakan manfaat ringan dari air hangat seperti buang air besar yang lancar atau perut yang tidak lagi kembung, artinya sistem cerna sedang berterima kasih secara diam-diam. Setelah kita pahami bagaimana air hangat menjaga kenyamanan perut dan meningkatkan fungsi pencernaan, bab selanjutnya akan membawa kita ke bagian tubuh lain yang kerap dikeluhkan para lansia, sendi dan otot yang kaku. Kita akan bahas bagaimana air hangat bisa membantu meredakan nyeri ringan dan meningkatkan fleksibilitas tubuh di usia senja. Sendi dan otot yang bersahabat kembali. Setelah sistem pencernaan mendapat manfaat dari air hangat dan perut terasa lebih nyaman, kini kita beralih ke bagian tubuh yang tak kalah penting, sendi dan otot. Memasuki usia 50 tahun ke atas, banyak sahabat yang mulai merasakan kekakuan saat bangun tidur, nyeri ringan di lutut saat berjalan, atau rasa pegal di pinggang yang tidak kunjung hilang. Kondisi ini sebenarnya wajar. Seiring bertambahnya usia, cairan pelumas alami sendi mulai berkurang, jaringan otot kehilangan elastisitasnya, dan tulang rawan pun semakin menipis. Inilah yang menyebabkan gerakan terasa berat, tubuh cepat lelah, dan nyeri sering muncul setelah aktivitas ringan. Namun, ada kabar baiknya. Kebiasaan minum air hangat setiap hari ternyata memiliki peran yang tidak bisa dianggap remeh dalam menjaga fleksibilitas tubuh dan mengurangi keluhan otot serta sendi. Air hangat yang masuk ke tubuh akan meningkatkan suhu internal tubuh secara perlahan. Efek hangat dari dalam ini membuat pembuluh darah melebar, melancarkan aliran darah ke otot dan sendi. Dengan aliran darah yang lebih baik, oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan jaringan otot dapat dikirim lebih cepat, dan sisa metabolisme seperti asam laktat yang bisa menyebabkan pegal lebih mudah dibuang. Selain itu, aliran darah yang lancar juga membantu mengurangi pembengkakan ringan dan mempercepat proses penyembuhan jaringan yang mungkin mengalami mikrocedera karena aktivitas harian. Ini sangat penting, terutama bagi sahabat yang mulai merasakan sendi terasa, berbunyi, saat digerakkan, atau pegal yang tidak kunjung hilang setelah duduk terlalu lama. Perlu diketahui bahwa peradangan ringan pada sendi adalah salah satu penyebab umum nyeri di usia lanjut. Air hangat membantu menurunkan tingkat kekentalan darah, membuat aliran cairan antar jaringan lebih efisien. Dengan begitu, reaksi peradangan bisa ditekan lebih cepat, dan tubuh menjadi lebih nyaman. Banyak lansia juga mengalami kram otot saat malam atau menjelang pagi, terutama di betis dan telapak kaki. Biasanya ini terjadi karena kurangnya sirkulasi dan dehidrasi ringan. Minum air hangat, terutama di sore atau malam hari sebelum tidur, dapat membantu menjaga keseimbangan elektrolit dan mencegah kejang otot ringan. Namun manfaatnya tidak berhenti sampai di situ. Ketika tubuh mulai terbiasa dengan kebiasaan minum air hangat secara rutin, sahabat akan menyadari satu hal penting, gerakan terasa lebih ringan. Lutut tidak seberat sebelumnya, jari-jari tangan lebih mudah digerakkan, dan langkah menjadi lebih mantap. Ini bukan sugesti semata, melainkan hasil dari kombinasi kerja sistem peredaran darah, pelumasan sendi, dan otot yang lebih terhidrasi dengan baik. Di sisi lain, sendi juga memerlukan zat gizi seperti kolagen, glukosamin, dan vitamin C untuk tetap sehat. Air hangat membantu proses penyerapan zat-zat ini dari makanan dengan lebih baik, karena pencernaan yang lancar menghasilkan penyerapan nutrisi yang optimal. Jadi, sekali lagi, manfaat air hangat meluas tidak hanya pada satu sistem tubuh, tapi saling berhubungan dan saling mendukung. Bagi sahabat yang pernah merasa malas bergerak karena nyeri sendi, kebiasaan ini patut dicoba. Bahkan, dalam praktik pengobatan tradisional timur, air hangat sering dianggap sebagai elemen penyatu antara ketegangan fisik dan ketenangan batin. Karena saat tubuh terasa lebih bebas bergerak, pikiran pun ikut terasa lebih lapang. Jika sahabat rutin minum air hangat setiap hari, terutama di pagi hari sebelum aktivitas dan malam hari sebelum tidur, maka dalam beberapa minggu ke depan, bisa jadi rasa nyeri yang dulu terasa mengganggu mulai mereda, dan tubuh menjadi lebih mudah untuk diajak beraktivitas kembali. Selanjutnya, kita akan menyusuri jalur aliran darah, sistem transportasi utama dalam tubuh kita, dan melihat bagaimana air hangat membantu melancarkan sirkulasi darah, menjaga kestabilan tekanan, dan mendukung kerja jantung di usia senja. Rahasia suhu dan sirkulasi menghangatkan aliran darah. Setelah kita menyadari bahwa air hangat membantu meredakan keluhan otot dan sendi, kini saatnya kita menengok jalur kehidupan tubuh manusia, sistem peredaran darah.
Darah bukan sekadar cairan merah yang mengalir. Ia adalah pengangkut kehidupan, membawa oksigen, nutrisi, hormon, dan antibodi ke seluruh bagian tubuh. Namun seiring bertambahnya usia, sirkulasi darah tidak selalu berjalan semulus waktu muda. Sahabat channel Lansia Sehat tentu tidak asing dengan keluhan seperti jari tangan atau kaki yang terasa dingin, kesemutan, atau tekanan darah yang tidak stabil. Semua itu seringkali berakar pada sirkulasi darah yang kurang lancar. Dan disinilah air hangat kembali menunjukkan perannya. Ketika kita mengonsumsi air hangat, terutama saat tubuh sedang dalam keadaan tenang, pembuluh darah merespons dengan cara melebar. Proses ini dikenal sebagai vasodilatasi, yaitu pelebaran pembuluh darah untuk meningkatkan aliran darah ke jaringan tubuh. Efeknya terasa nyata. Tubuh menjadi lebih hangat, ujung-ujung jari terasa lebih nyaman, dan detak jantung bisa berdetak lebih stabil. Sirkulasi darah yang lancar sangat penting bagi lansia, karena ia menjamin setiap sel dalam tubuh mendapatkan suplai oksigen dan nutrisi dengan cukup. Bayangkan sel tubuh seperti pekerja, dan darah adalah kendaraan pengantar makanan. Jika jalanan macet, pekerjaan mereka terganggu. Tapi jika jalanan lancar, semua proses berjalan efisien. Khusus bagi sahabat yang memiliki riwayat darah tinggi atau kolesterol, air hangat juga memiliki kontribusi tersendiri. Meski bukan obat, air hangat membantu menurunkan ketegangan dinding pembuluh darah, sehingga tekanan darah bisa lebih stabil. Di beberapa studi sederhana, ditemukan bahwa konsumsi air hangat rutin berkaitan dengan tekanan darah yang lebih seimbang, terutama jika dikombinasikan dengan pola makan sehat dan istirahat yang cukup. Efek positif lainnya, aliran darah yang lancar akan mendukung kerja jantung. Jantung tidak perlu memompa terlalu keras ketika pembuluh darah dalam kondisi rileks dan cairan tubuh cukup. Dengan begitu, beban jantung pun berkurang, dan risiko kelelahan jantung menjadi lebih kecil. Air hangat juga memperbaiki sirkulasi darah perifer, yaitu aliran darah menuju bagian ujung tubuh seperti telapak kaki, tangan, dan kepala. Ini sangat penting untuk mencegah gejala seperti vertigo ringan, kram, atau rasa dingin berlebihan, yang sering dialami para lansia saat malam atau dini hari. Ada satu lagi manfaat tersembunyi. Air hangat, karena sifatnya yang lembut, tidak menyebabkan reaksi kejut seperti air dingin, yang kadang bisa memicu penyempitan pembuluh darah mendadak, terutama pada lansia yang sensitif terhadap perubahan suhu. Dengan begitu, tubuh tetap berada dalam kondisi stabil, tidak mudah lemas atau pusing, dan lebih siap menjalani aktivitas sehari-hari. Bila sahabat rutin minum air hangat 2 kali sehari, pagi setelah bangun dan malam menjelang tidur, maka secara perlahan tubuh akan beradaptasi menjadi lebih hangat dari dalam, membantu meningkatkan energi, memperbaiki mood, dan mengurangi risiko gejala darah tidak lancar yang mengganggu. Setelah aliran darah menjadi lebih lancar, tubuh pun cenderung merasa lebih ringan, dan pikiran menjadi lebih tenang. Nah, dari sinilah kita akan melanjutkan perjalanan ke bab berikutnya yang tak kalah penting. Bagaimana air hangat memberi efek langsung terhadap sistem saraf, dan membantu lansia menjadi lebih tenang, tidak mudah cemas, serta memiliki kualitas hidup yang lebih damai. Menenangkan pikiran, meredakan cemas. Setelah tubuh mendapatkan aliran darah yang lebih lancar dan tekanan darah lebih stabil, maka manfaat dari air hangat tak berhenti pada tubuh fisik saja. Justru pada tahap ini, kita memasuki wilayah yang lebih halus dan dalam, yaitu pikiran dan emosi. Sahabat channel Lansia Sehat tentu pernah mengalami hari-hari yang terasa berat tanpa sebab jelas. Perasaan khawatir, pikiran yang berputar-putar, susah tidur, atau tiba-tiba merasa gelisah padahal tubuh tidak sakit. Ini adalah bagian dari tekanan emosional atau kecemasan ringan yang sangat umum terjadi pada usia 50 tahun ke atas. Penyebabnya bisa banyak: perubahan hormon, kekhawatiran tentang kesehatan, anak-anak yang sudah mandiri, atau hanya sekadar rasa sepi. Namun siapa sangka, air hangat, yang tampaknya biasa saja, punya efek besar terhadap ketenangan batin jika dijadikan bagian dari rutinitas harian. Secara ilmiah, air hangat yang masuk ke tubuh akan memengaruhi sistem saraf parasimpatik, yaitu bagian dari sistem saraf otonom yang bertanggung jawab dalam menenangkan tubuh setelah stres. Ketika sistem ini aktif, detak jantung melambat, pernapasan menjadi dalam, dan otot tubuh menjadi rileks. Inilah kondisi yang dibutuhkan tubuh untuk masuk ke fase tenang dan damai. Efeknya mirip seperti saat kita mandi air hangat. Seluruh tubuh terasa lega, otot tidak tegang, dan pikiran menjadi lebih ringan. Bedanya, saat air hangat diminum, ketenangan itu terjadi dari dalam, bekerja secara perlahan, tanpa perlu usaha keras. Pada banyak budaya kuno, terutama di Asia Timur, minum air hangat dianggap sebagai cara untuk membangun keheningan batin.
Bukan sekadar tradisi, tapi didasarkan pada pengamatan panjang bahwa tubuh yang hangat cenderung membuat pikiran lebih stabil, hati lebih sabar, dan suasana rumah menjadi lebih tenang. Bagi sahabat lansia yang sering merasa mudah panik atau kesulitan menenangkan pikiran sebelum tidur, meminum segelas air hangat menjelang malam bisa menjadi ritual kecil yang memberi efek besar. Bukan hanya menghidrasi tubuh, tapi juga memberi sinyal kepada otak bahwa hari sudah usai, dan saatnya untuk beristirahat. Ketenangan yang datang dari air hangat ini juga mempengaruhi kualitas interaksi sosial. Seseorang yang tenang pikirannya cenderung lebih sabar, lebih mudah tersenyum, dan lebih ringan dalam berkomunikasi dengan pasangan atau anak-anak. Maka, kebiasaan sederhana ini bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi juga untuk keharmonisan keluarga di usia senja. Bagi sahabat yang memiliki riwayat emosi naik turun, stres ringan, atau kecenderungan murung, minum air hangat bisa membantu mengaktifkan jalur serotonin dan dopamin secara alami, yaitu dua zat kimia otak yang berperan dalam menciptakan perasaan bahagia dan puas. Namun penting untuk diingat, efek ini tidak instan. Tapi dengan konsistensi, tubuh dan pikiran mulai belajar merespon sinyal dari kebiasaan baru ini. Seperti tanaman yang tumbuh subur karena disiram secara teratur, jiwa kita pun akan menjadi lebih tenang jika terus diberi ketenangan yang berasal dari dalam. Jika sahabat mulai merasakan bahwa tidur jadi lebih nyenyak, hati terasa lebih ringan, dan reaksi terhadap masalah menjadi lebih sabar, itu tandanya, air hangat telah bekerja pada tempat yang lebih dalam, jiwa dan pikiran. Dan ketika pikiran sudah tenang, tidur pun menjadi lebih mudah. Maka di bab selanjutnya, kita akan menyelami lebih dalam tentang hubungan antara air hangat dan kualitas tidur lansia, serta bagaimana secangkir hangat di malam hari bisa menjadi jembatan menuju tidur yang damai dan pulih. Tidur yang lebih berkualitas di usia senja. Setelah ketenangan mulai meresap ke dalam pikiran, tubuh pun akan lebih siap untuk menjalani salah satu fase terpenting dalam pemulihan, tidur yang berkualitas. Sahabat channel Lansia Sehat tentu tahu, tidur bukan sekadar waktu istirahat. Ia adalah proses penyembuhan alami, tempat tubuh memperbaiki dirinya sendiri, memperkuat sistem imun, dan menyusun kembali energi untuk esok hari. Namun, seiring bertambahnya usia, tidur nyenyak bukan lagi hal yang mudah. Banyak lansia yang mengeluh sulit terlelap, sering terbangun tengah malam, atau merasa tidak segar meski telah tidur lama. Dan lebih dari itu, kualitas tidur yang buruk sering memengaruhi tekanan darah, daya ingat, emosi, bahkan sistem kekebalan tubuh. Lalu bagaimana peran air hangat dalam hal ini? Sahabat, minum air hangat sebelum tidur memberikan efek menenangkan yang secara langsung berdampak pada kesiapan tubuh untuk masuk ke fase istirahat. Suhu hangat dari dalam tubuh memberi sinyal kepada otak bahwa hari telah berakhir. Inilah bentuk pengondisian alami tanpa obat-obatan, tanpa efek samping. Ketika tubuh terasa hangat, pembuluh darah melebar secara perlahan, membuat peredaran darah lebih lancar dan jantung berdetak dengan ritme yang lebih stabil. Perubahan ini menstimulasi pelepasan hormon melatonin secara alami, yaitu hormon yang mengatur siklus tidur manusia. Tidak hanya itu, minum air hangat juga membantu menurunkan ketegangan otot, yang seringkali menjadi penyebab tidak nyaman saat berbaring. Banyak sahabat yang merasa punggung tegang atau kaki terasa berat sebelum tidur, dan ini bisa dicegah dengan menghangatkan tubuh dari dalam, bukan hanya dengan selimut. Air hangat juga membantu mencegah dehidrasi malam, yang tanpa disadari bisa mengganggu tidur. Ketika tubuh kekurangan cairan saat malam, kita jadi mudah terbangun karena haus, tenggorokan kering, atau bahkan kram otot di kaki. Dengan cukup cairan sebelum tidur, tubuh dapat menjaga kestabilan kelembapan sepanjang malam. Namun penting untuk diperhatikan, jumlah dan waktu minum harus disesuaikan. Idealnya, sahabat minum air hangat sekitar 30-60 menit sebelum tidur, dan jumlahnya tidak terlalu banyak, cukup setengah hingga 1 gelas kecil. Tujuannya adalah untuk mendapat manfaat relaksasi tanpa membuat kandung kemih terlalu aktif, yang justru bisa membangunkan tidur di tengah malam. Bagi sahabat yang rutin melakukan ini, biasanya akan merasakan perubahan perlahan. Waktu tidur menjadi lebih teratur, tidur lebih dalam, dan bangun pagi dengan perasaan lebih segar. Dan menariknya, kualitas tidur yang membaik akan memperbaiki banyak hal lain secara otomatis. Tekanan darah jadi lebih stabil, daya ingat lebih kuat, suasana hati lebih baik, bahkan berat badan lebih seimbang. Semua itu dimulai dari satu kebiasaan kecil, secangkir air hangat sebelum tidur. Ketika tubuh sudah terbiasa dengan pola istirahat yang baik, sahabat akan merasa lebih bersemangat menjalani aktivitas pagi. Dan semangat itu, jika dijaga, akan membantu menjaga berat badan tetap seimbang, nafsu makan terkontrol, dan metabolisme tubuh tetap aktif.
Inilah yang akan kita bahas di bab selanjutnya, tentang hubungan antara air hangat, berat badan stabil, dan nafsu makan yang sehat bagi lansia. Berat badan stabil, nafsu makan seimbang. Setelah tubuh memperoleh tidur yang berkualitas, pagi hari pun terasa lebih ringan dan semangat pun muncul tanpa paksaan. Dalam kondisi seperti ini, keseimbangan metabolisme mulai terbentuk, dan salah satu efek positifnya adalah berat badan yang lebih terkontrol. Sahabat channel Lansia Sehat tentu sepakat bahwa menjaga berat badan ideal di usia 50 tahun ke atas bukan perkara penampilan semata. Ini adalah soal kesehatan jangka panjang, mencegah tekanan darah tinggi, menurunkan risiko diabetes, dan meringankan beban pada lutut, pinggul, dan tulang belakang. Namun menjaga berat badan di usia lanjut bukan perkara mudah. Metabolisme menurun, nafsu makan tak menentu, dan aktivitas fisik cenderung berkurang. Disinilah air hangat kembali hadir sebagai sahabat tubuh. Minum air hangat secara rutin membantu menjaga keseimbangan rasa lapar dan kenyang. Salah satu alasan mengapa banyak orang mudah lapar padahal baru makan adalah karena sinyal dari perut ke otak tidak sampai dengan jelas. Dengan minum air hangat sebelum makan, lambung mulai terisi secara perlahan, memberikan sinyal kenyang lebih cepat ke otak, dan mencegah kita makan berlebihan. Selain itu, air hangat juga membantu melancarkan metabolisme tubuh. Saat suhu tubuh meningkat secara alami karena air hangat, tubuh mulai membakar kalori dengan efisien. Proses pembakaran energi ini bukan seperti olahraga yang menguras tenaga, melainkan mekanisme ringan yang terjadi secara konstan, terutama jika pola minum air hangat dilakukan secara teratur setiap hari. Kebiasaan ini juga dapat mengurangi keinginan untuk ngemil berlebihan, terutama di malam hari. Banyak lansia yang merasa ingin makan sesuatu sebelum tidur, biasanya makanan manis atau asin yang tinggi kalori. Namun jika sebelum itu tubuh sudah menerima air hangat, perut merasa cukup terisi, dan keinginan makan ringan bisa ditekan dengan lembut. Perlu sahabat ketahui, fluktuasi berat badan yang tajam di usia senja bukan hanya soal angka di timbangan. Penambahan berat badan yang tidak terkendali dapat memperberat kerja jantung, mempercepat keausan sendi, dan meningkatkan risiko perlemakan hati. Sebaliknya, penurunan berat badan yang drastis akibat tidak nafsu makan juga bisa menandakan gangguan sistemik. Disinilah pentingnya keseimbangan nafsu makan, dan air hangat bisa menjadi pengatur alami. Pada pagi hari, air hangat membangunkan sistem pencernaan secara halus, membuat tubuh siap menerima asupan gizi. Pada malam hari, air hangat menenangkan lambung dan otak, sehingga keinginan makan malam berlebih dapat diredam. Dalam banyak tradisi pengobatan kuno, terutama dalam praktik Ayurveda dan pengobatan timur, air hangat dipercaya sebagai pengatur elemen tubuh, menyeimbangkan sistem api pencernaan, dan menghindari penumpukan zat-zat tidak tercerna yang bisa memicu kelebihan berat badan. Dan yang lebih menarik lagi, berat badan yang stabil berdampak besar pada kesehatan mental. Ketika tubuh terasa ringan, langkah pun lebih mudah. Dan saat sahabat merasa bisa mengendalikan berat badan tanpa diet ketat atau obat-obatan, ada rasa percaya diri yang tumbuh perlahan, dan ini penting untuk kesehatan jiwa lansia. Setelah berat badan stabil dan nafsu makan seimbang, maka tubuh akan lebih kuat melawan penyakit. Di bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana air hangat berperan dalam menjaga sistem kekebalan tubuh lansia tetap tangguh, menghadapi berbagai ancaman infeksi yang sering datang seiring bertambahnya usia. Perlindungan dari dalam, imunitas yang lebih tangguh. Setelah berat badan lebih stabil dan nafsu makan menjadi seimbang, tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda ketangguhannya. Langkah terasa ringan, energi terasa cukup, dan yang paling penting, tubuh tidak mudah terserang penyakit. Ini adalah buah dari perawatan sederhana yang sahabat lakukan dengan konsisten. Salah satunya melalui kebiasaan minum air hangat. Sahabat channel Lansia Sehat tentu sudah menyadari bahwa semakin bertambah usia, kemampuan tubuh dalam melawan infeksi menjadi lebih terbatas. Sistem imun yang dulunya aktif kini mulai melambat. Luka lebih lambat sembuh, flu lebih lama hilang, dan tubuh terasa lebih mudah jatuh jika sedikit saja kelelahan. Namun kabar baiknya, sistem kekebalan tubuh masih bisa dirawat dan ditingkatkan, bahkan di usia lanjut. Dan di antara banyak cara yang ditawarkan, air hangat justru menjadi pilihan alami dan mudah dijalankan setiap hari. Air hangat yang masuk ke dalam tubuh akan membantu memperlancar sirkulasi darah, seperti yang telah kita bahas pada bab sebelumnya. Dengan aliran darah yang baik, sel-sel kekebalan seperti limfosit, makrofag, dan neutrofil dapat bergerak lebih cepat menuju area tubuh yang membutuhkan perlindungan. Mereka seperti tentara yang siap dikerahkan, dan aliran darah adalah jalanan tempat mereka bergerak. Semakin lancar jalannya, semakin cepat pertahanan tubuh terbentuk. Selain itu,
Suhu hangat dalam tubuh membantu memelihara lingkungan internal yang tidak ramah bagi bakteri dan virus tertentu. Beberapa patogen tidak menyukai suhu tubuh yang sedikit lebih tinggi dari normal. Maka, dengan tubuh yang hangat secara alami, daya tahan tubuh memiliki keunggulan sejak awal. Air hangat juga membantu dalam mengencerkan lendir di saluran pernapasan, yang seringkali menjadi tempat berkembangnya virus dan bakteri. Dengan minum air hangat secara rutin, saluran napas menjadi lebih bersih, pernapasan lebih lega, dan risiko infeksi saluran pernapasan berkurang. Ini sangat penting bagi lansia, yang lebih rentan terhadap flu, batuk, atau bahkan pneumonia ringan. Selain aspek fisik, air hangat juga membantu meredakan stres, seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Dan ini tidak bisa disepelekan. Stres kronis adalah musuh utama sistem imun. Ketika tubuh cemas atau tertekan, produksi hormon kortisol meningkat, dan hormon ini justru melemahkan pertahanan tubuh dari dalam. Dengan menjadikan air hangat sebagai bagian dari rutinitas harian, sahabat memberi jeda bagi tubuh untuk bernapas, tenang, dan pulih. Efek ini mendorong kestabilan hormon, dan sebagai hasilnya, sistem imun pun bekerja dengan optimal. Manfaat lainnya yang sering luput dari perhatian adalah peran air hangat dalam menjaga hidrasi. Dehidrasi ringan sering terjadi pada lansia karena kepekaan terhadap rasa haus berkurang. Padahal cairan sangat penting untuk mengangkut nutrisi, membersihkan limbah sel, dan menjaga fungsi organ imun seperti limpa dan kelenjar getah bening. Air hangat lebih mudah diterima tubuh, dan lebih cepat diserap dibanding air dingin. Karena itulah, hidrasi yang cukup dengan air hangat memperkuat perlindungan tubuh secara keseluruhan. Secara perlahan tapi pasti, sahabat akan mulai merasakan perubahan. Tubuh terasa lebih segar saat bangun pagi. Tidak mudah pilek saat cuaca berubah. Luka kecil lebih cepat sembuh. Semua itu bukan karena tubuh menjadi mudah kembali, tetapi karena ketahanan tubuh yang semakin kuat dari dalam. Dan jika sahabat telah membentuk pola hidup sehat seperti ini, tinggal satu langkah lagi untuk menjadikannya gaya hidup yang bertahan lama. Itulah yang akan kita bahas di bab terakhir. Bagaimana menjadikan kebiasaan minum air hangat ini sebagai bagian dari rutinitas harian lansia yang menyenangkan dan berkelanjutan. Menjadikan air hangat bagian dari gaya hidup sehat lansia. Setelah melalui 9 bab penuh penjelasan yang saling terhubung, tentang bagaimana air hangat bekerja secara lembut namun menyeluruh dalam tubuh lansia, tibalah kita pada pertanyaan paling penting. Bagaimana menjadikan kebiasaan ini bertahan, bukan hanya seminggu, tapi seumur hidup? Sahabat channel Lansia Sehat tentu tahu, bahwa membangun kebiasaan sehat bukan hanya soal mengetahui manfaatnya. Seringkali, kita sudah tahu apa yang baik, tapi sulit untuk memulainya, atau bahkan sulit mempertahankannya. Maka langkah pertama untuk membentuk gaya hidup sehat yang tahan lama adalah membuatnya sederhana, rutin, dan menyenangkan. Air hangat memenuhi semua syarat itu. Ia tidak mahal, mudah disiapkan, dan tidak memerlukan keahlian khusus. Yang dibutuhkan hanyalah kesadaran dan niat baik untuk menjaga tubuh sendiri. Dan dari semua kebiasaan sehat yang bisa dipilih, minum air hangat adalah salah satu yang paling lembut untuk dimulai, baik bagi tubuh maupun pikiran. Untuk menjadikannya rutinitas, sahabat bisa mengaitkan waktu minum air hangat dengan momen tertentu dalam hari. Pagi hari, segera setelah bangun tidur, tubuh masih dalam kondisi kering, dan air hangat menjadi pembuka hari yang menenangkan. Menjelang makan, sekitar 15-30 menit sebelumnya. Ini membantu mengatur nafsu makan dan menyiapkan sistem pencernaan. Malam hari, sekitar 1 jam sebelum tidur. Memberi sinyal pada tubuh untuk mulai tenang, bersiap memasuki fase istirahat. Bagi sahabat yang mudah lupa, bisa juga menyiapkan gelas khusus untuk air hangat dan letakkan di tempat yang mudah terlihat, di meja makan, samping tempat tidur, atau dekat televisi. Semakin sering kita melihat benda yang mengingatkan, semakin besar kemungkinan kita melakukannya. Namun, kunci keberhasilan kebiasaan bukan hanya pada disiplin, tapi juga pada hubungan emosional kita dengan kebiasaan itu sendiri. Cobalah untuk tidak melihat minum air hangat sebagai kewajiban, tapi sebagai momen pribadi untuk merawat diri. Saat air hangat menyentuh tenggorokan dan turun ke dalam tubuh, sadari bahwa sahabat sedang memberi cinta pada organ tubuh yang telah bekerja keras selama puluhan tahun. Dan jika sahabat ingin berbagi semangat hidup sehat, kebiasaan ini juga bisa menjadi bagian dari aktivitas keluarga. Mengajak pasangan, anak, atau cucu minum air hangat bersama, walau sesekali, bisa menjadi penguat hubungan sekaligus memperluas manfaatnya. Sebab gaya hidup sehat yang dilakukan bersama, lebih mudah dipertahankan dan lebih bermakna. Sebagai penutup,
mari kita kembali pada inti dari semua yang telah dibahas. Air hangat bukan obat mujarab yang menyembuhkan semua. Tapi ia adalah penjaga sunyi yang bekerja perlahan, membantu tubuh tetap seimbang, pikiran lebih tenang, dan jiwa lebih lapang. Satu gelas air hangat mungkin tak terasa besar manfaatnya hari ini. Namun ketika dikonsumsi dengan niat baik, secara konsisten, dan disertai gaya hidup yang lebih sadar, maka sahabat telah menanam benih sehat yang akan tumbuh hari demi hari. Dan jika suatu saat sahabat merasa lelah, merasa tubuh mulai sulit diajak kompromi, atau pikiran mulai berat, cukup duduk sejenak, dan sediakan segelas air hangat. Karena bisa jadi, yang dibutuhkan tubuh saat itu bukan obat, tapi perhatian yang sederhana. Terima kasih telah mengikuti seluruh rangkaian pembahasan dalam video ini. Semoga setiap tetes air hangat yang sahabat minum menjadi jalan menuju tubuh yang lebih kuat, hidup yang lebih damai, dan usia yang panjang penuh keberkahan.